Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upi Show. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Upi Show tayang di channel YouTube Upi Show, kabar video dan kabarmakassar.com. Pemirsa Upi Show, pada edisi kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh dari Sulawesi Selatan yang sekarang menduduki jabatan sebagai Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat. Beliau adalah Bapak Arman Hanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman sudah memberi kesempatan untuk berbincang bersama Upi Show. Pak Arman, terlebih dahulu saya ucapkan selamat sebagai Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat. Dan ini sebuah hal yang luar biasa, yang masih muda dan kemudian memimpin sebuah organisasi pengacara di Jakarta Pusat. Pertanyaan pertama saya adalah, ya mungkin pemirsa Upi Show ingin tahu, ini kan di dalam programnya itu ada TSM, tanggap, solid, dan maju. Itu maksudnya apa Pak Arman? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi waktu kami atau saya ingin mencalonkan diri sebagai Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat, saya dengan teman-teman sepakat atau rekan-rekan yang mendukung saya, sepakat untuk mengambil tagline atau slogan, yaitu tanggap, solid, dan maju. Tanggap itu adalah tanggap terhadap kebutuhan anggota, tanggap dengan keinginan para anggotanya apa, solid adalah kami bersatu, tetap solid walaupun banyak perbedaan di antara kami. Maju yaitu untuk kemajuan advokat yang dalam khususnya wilayah Jakarta Pusat, yang umumnya seluruh advokat harus maju. Artinya mengembangkan semua potensi-potensi yang ada di dalam anggota Jakarta Pusat. Jadi itu makna dari TSM itu. Itulah makna atau arti dari TSM. Slogan tanggap, solid, dan maju. Dan itu ternyata diterima oleh anggota Peradi Jakarta Pusat dan akhirnya memilih Pak Arman. Ya, dengan kami mengusung tagline seperti itu, kita menawarkan kepada anggota visi misi kami. Visi misi itu dari TSM itu juga. Jadi menawarkan seperti itu, alhamdulillah sebagian besar lah menurut kami dapat diterima oleh seluruh anggota DPC Jakarta dan Pusat. itu yang jadi program utamanya Pak Arman. Iya, program visi misi kami pasti mengacu ke TSM itu. Dalam waktu dekat juga besok 10 Agustus kami akan raker dengan mengusung tema Muscap, mewujudkan advokat yang tanggap, solid, dan maju. Artinya sesuai dengan cita-cita kami, DPC Peradi Jakarta Pusat adalah tanggap terhadap kebutuhan anggotanya, solid terhadap seluruh anggotanya, dan untuk memajukan seluruh anggota DPC Peradi Jakarta Pusat. Dan pemirsa Upi Show, inilah Ketua Peradi Jakarta Pusat dan orangnya masih muda. Dan ada satu hal juga yang saya catat dari tim produksi kami, bahwa ada satu kutipan yang mungkin ingin saya tanyakan ke Pak Arman, bahwa perjuangan melawan lupa. Emang apa yang mau dilawan lupa itu? Perjuangan melawan lupa. Jadi kita ini jangan melupakan sesuatu hal. Apa yang kita dahulu kita seperti apa, kita ini berasal dari mana, apa yang kita ini, jangan kita lupakanlah apa yang perjalanan kita, kan kita ini hidup mengalir saja. Benar. Artinya dengan tujuan kita, dengan tujuan yang baik, kita apa yang kita cita-citakan, tapi ke belakang jangan kita lupakan apa yang pernah kita lakukan, apa yang orang lain pernah lakukan, apa yang orang lain pernah bantu terhadap kita. Jadi jangan kita melupakan hal-hal itu maksudnya itu. Jangan melawan lupa. Jangan. Karena ini tagline hak asasi manusia Pak. Jangan melawan lupa kan. Jadi ini melawan lupa juga. Jadi Pak Arman dengan setelah jadi ketua di
Jakarta Pusat dengan berarti menghimpun anggota Pradi di Jakarta Pusat. Itu ada berapa orang? Terakhir anggota Jakarta Pusat waktu pada saat Muscap itu 3.000, kurang lebih 3.300 anggota. Banyak juga ya? Ya lumayan lah. Artinya wilayah advokat di Jakarta Pusat itu nomor 2 terbesar atau terbanyak anggotanya. Yang pertama Jakarta Selatan. Tapi di Jakarta Pusat lah berkumpul advokat-advokat, baik advokat asing maupun advokat-advokat yang ternama, kantor-kantor besar, ya rata-rata di Jakarta Pusat. Nah, pertanyaan saya, ini kan banyak anggota, terus ada dari pengacara-pengacara internasional, ada pengacara-pengacara top. Itu sebagai seorang ketua, apa yang Anda akan lakukan di dalam menyatukan mereka? Banyak kepentingan kan tentunya. Mungkin ada hal yang bisa pemirsa UPISO ingin tahu, cara-cara Pak Arman nanti untuk menyatukan itu, memadukan itu bagaimana nantinya? Ya, kalau fungsi sebenarnya sebagai ketua adalah memfasilitasi kebutuhan anggota, itu sebenarnya. Ya. Kalau soal perbedaan, ya itulah apa yang perbedaan itu. Karena pendapat-pendapat seorang advokat itu pasti berbeda-beda dalam melihat perkara atau melihat suatu kasus hukum pasti berbeda. Ya. Artinya bukan di situ. Artinya kan bagaimana memfasilitasi kebutuhan anggota. Yeah. Kalau di organisasi advokat itu bagaimana kita melayani anggota, bagaimana kita kebutuhan-kebutuhan anggota itu kita bisa tahu, kita bisa data apa sih kebutuhan anggota. Nah, terus bagaimana keinginan-keinginan anggota kita, misalnya mereka ingin mengembangkan potensi yang ada, misalnya keahlian-keahlian mereka apa, ya kita mungkin bisa membuat suatu pelatihan atau seminar, karena advokat-advokat di Indonesia khususnya di Jakarta Pusat itu berbagai macam keahlian. Senior-senior ini banyak yang ahli ya, ahli di korporasi, ahli di litigasi, kepailitan dan lain-lain. Nah, itulah bagaimana kita memajukan atau advokat-advokat yang ada ingin menambah keahliannya, ya kita fasilitasi semua. Artinya kebutuhan-kebutuhan anggota ya kita siapkan. Misalnya kita akan mencoba dari kepengurusan saya ini setidak-tidaknya membuat yang selama ini tidak ada, semacam sekretariat DPC Jakarta Pusat yang selama ini selama 3 atau 2 periode sebelumnya sekretariatnya di kantor ketuanya. Sekarang kami berusaha mencoba setidak-tidaknya menyewa lah punya sendiri jadinya ya. Jadi kebutuhan anggota itu bisa terpenuhi di situ, bisa mereka data memberikan, oh kami ini anggota butuhnya ini kita minta, ya kita fasilitasi di situ. Jadi tidak canggung-canggung lah mereka datang. Jadi kalau di kantor pengacara sendiri kan advokatnya mereka akan canggung datang kan. Jadi kita coba memfasilitasi apa keinginan anggota, kita lihat kalau sesuai dengan visi misi kami ya kita jalankan. Jadi tantangan juga ya bagaimana Pak, ini kan periodenya cukup lama sampai 2023. Ya, dan ada program besar yang akan dilakukan. Pak Arman, dalam kondisi sekarang, bagaimana Pak Arman itu bisa kemudian mensinergikan dengan organisasi-organisasi yang lain ketika memimpin Pradi Jakarta Pusat? Selama ini kita memang sudah berjalan ya untuk kerjasama dengan organisasi yang lain. Karena Pradi itu kan membawahi beberapa organisasi advokat. Kalau nggak salah ada 7 atau 8 organisasi advokat yang bergabung di Pradi. Nah, kita selama ini sudah melakukan beberapa kerjasama termasuk dengan organisasi yang lain. Makanya di kepengurusan saya ini ada bidang hubungan antar lembaga. Jadi ada kerjasama dengan asosiasi kurator dan lain-lain. Itu memang sudah kita melanjutkan lah apa yang ada. Jadi tujuan utamanya nantinya ketika memimpin organisasi ini di dalam berhubungan dengan masyarakat ada program khusus nggak? Karena kan begini ya,
di sebagian orang profesi advokat itu kan dalam tanda kutip itu sering dianggap masalah. Ya. Ada program khusus nggak terkait itu? Ada. Jadi kalau hubungan dengan masyarakat kita sudah, ya itu tadi ada bidang khusus. Ya, ada bidang khusus. Ya, ada bidang khusus semacam pusat bantuan hukum. Pusat bantuan hukum akan kami dirikan khusus sesuai dengan sesuai dengan perintah atau sesuai dengan anggaran dasar dari DPN, Dewan Pimpinan Nasional, yang mensyaratkan harus adanya pusat bantuan hukum. Nah, nanti tugasnya pusat bantuan hukum ini adalah berhubungan ke masyarakat. Artinya di dalam Undang-Undang Advokat juga sudah dijelaskan bahwa advokat wajib untuk melakukan tugas advokatnya secara pro bono. Artinya ke masyarakat itu bisa membuat atau memberikan jasanya tanpa bayaran. Nah, itu untuk ke masyarakat bagaimana memberikan bantuan hukum secara pro bono. Oke, menarik diskusinya. Pemirsa Opiso, kita akan kembali setelah segmen berikut ini. Kembali lagi bersama saya Upias Maradana dalam program Opiso. Masih bersama dengan Pak Arman Hanis, Ketua DPC PERA di Jakarta Pusat. Pak Arman, tentu menarik, akan menarik kalau misalnya Pak Arman juga bisa bercerita tentang hidupnya. Jadi kan tidak ujuk-ujuk jadi langsung Ketua DPC PERA di Jakarta Pusat. Mungkin Pak Arman bisa jelaskan ke pemirsa Opiso, bisa diceritakan sekilas perjalanan hidupnya mulai dari kecil sampai sekarang. Wah, kalau cerita terlalu panjang kali ya. Jadi mungkin saya cerita bahwa saya lahir di Makassar. Tahun 73. Oh, 73. Bulan Februari. Jadi lahir di Makassar, SD di Makassar, sampai SMA, sampai kuliah di Makassar. Setelah kuliah, saya berapa bulan di Makassar, 2-3 bulan, terus ke Jakarta. Oh, kuliah selesai langsung ke Jakarta? Ya, 2-3 bulan lah setelah lulus saya ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta, memang dari awal ke Jakarta itu memang cita-cita menjadi advokat atau pengacara. Waktu itu masih pengacara praktek namanya. Praktek. Belum ada tingkatan waktu itu, pengacara praktek, terus advokat. Jadi memang datang ke Jakarta dengan cita-cita ingin menjadi pengacara. Nah, datang ke Jakarta ya seperti biasa orang perantau kan, datang ke Jakarta, kita datang ke kantor-kantor pengacara yang senior-senior kita yang duluan ke Jakarta, kita komunikasi, kita sampaikan bahwa saya di Jakarta ingin menjadi pengacara, tolong diajarkan. Dari beberapa senior itu saya banyak belajar, diberikanlah pekerjaan mereka, tolong di review, tolong dibantu, ya itulah yang saya kerjakan sampai tahun 98 saya ke Jakarta itu 3 bulan. Setelah itu saya ikut tes pengacara, namanya pengacara praktek pada saat itu. Tahun 99 akhir tahun 98 itu bulan Desember saya balik ke Makassar karena sudah nggak ada ongkos lagi. Oh, jadi sempat terluntar-lantar juga ya? Iya, nggak ada uang lah. Jadi memang kita setelah itu, saya nggak ada uang lagi untuk tinggal di Jakarta. Jadi saya pulang dulu setelah tes pengacara, saya pulang. Pengumuman yang pacar saya waktu itu, sekarang istri saya, menyampaikan, dia sudah di Jakarta duluan, menyampaikan ini sudah ada pengumuman dan lulus, kalau bisa kembali. Saya kembalilah ke Jakarta dengan lulus,
saya dilantik sebagai pengacara praktek. Setelah itu, ya saya mulailah menata karir atau menjadi pengacara. Ya istilah pada saat itu street lawyer, dalam arti kata kita belum punya kantor, tapi sudah punya izin pengacara. Ya kita mencari atau dan mendatangi senior-senior, oh ini ada yang bisa dibantu, sambil melamar ke kantor-kantor pengacara. Nah, setelah saya beberapa kali membantu senior-senior saya diajaklah untuk diajak oleh kantor law firm bergabung ke mereka. Nah, itu 2 tahun ya proses lamanya itu. Setelah kembali dari Makassar kembali ke Jakarta. Ya, dalam proses itu tahun 2000 mulai kan. Oh, 2000. Saya sudah mulai setelah dilantik itu saya mulailah bergabung di satu law firm, terus mengerjakan beberapa perkara. Di pengadilan ketemu lagi senior saya dan meminta saya bergabung. Nah, saya bergabung lagi dengan kantor yang lain. Nah, bergabung dengan kantor yang lain, mulailah saya ini banyak perkara yang ditangani di kantor itu, mulai banyak belajar. Saya tahun 2000 itu menikah di akhir tahun dengan pacar ya, itu dengan istri saya yang sekarang. Menikah, akhirnya setelah menikah saya kalau saya terus bekerja sama orang, ya benar, saya tidak akan bisa maju. Ya. Jadi saya dengan izin istri, saya membuka kantor sendiri pada saat itu. Pada saat itu, ya. Itu 2004 lah. 2004. Nah, 2004 kalau nggak salah. 2001 sudah mulai buka kantor, tapi dengan teman-teman yang lain. Nah, berjalan akhirnya berbuka dengan sendiri itu di 2004. Kalau sampai akhirnya sekarang punya akhirnya dari 2004 itu ya sekarang sampai sekarang lah. Punya kantor sendiri dan punya dari pasukan sendiri ya, kan. Dari 2004. Dan mungkin dari sekian tahun perjalanan yang susah itu, ada nggak kisah yang paling tidak bisa dilupakan seorang Pak Arman? Dilupakannya dalam artian itu sedih banget misalnya atau susah sekali, yang mungkin bisa dibagi ke pemirsa Opiso.